Action Squad. 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 Terus iya. Tante, kalau jadi arsitek tuh harus kreatif nggak sama jago gambar? Oke, kalau itu jadi arsitek itu sebenarnya yang paling utama adalah tadi bisa menganalisis dan membentuk gitu kan, mensintesis. Jadi analisis sintesis. Jadi yang paling penting dari arsitek adalah bisa menyelesaikan masalah gitu, bisa mengetahui ada masalah apa, kebutuhan apa, kemudian bisa membentuknya. Itu nomor satu sebenarnya skill yang paling penting. Kreatifnya tentunya adalah ketika mensintesiskan tadi gitu. Bagaimana caranya bisa membentuk yang memenuhi persyaratan atau memenuhi standar. Karena si arsitektur yang baik itu kan ada istilahnya bisa tiga ya, fungsional gitu kan, estetikanya dapet, ekonominya juga oke gitu ya. Itu kreatifnya tuh butuhnya di situ. Kalau jago gambar gitu ya, sebenarnya sejauh kita bisa mengkomunikasikan idenya kepada orang gitu ya, itu sebenarnya yang dibutuhkan. Jadi yang penting bisa ya menuangkan lah. Iya, menuangkan itu yang penting. Dan cara yang paling efektif kan memang menggambarkannya ya. Biar Gitu. langsung kelihatan. Iya, dan itu sebenarnya adalah skill yang bisa dilatih. Jadi kalau orang ngomongnya, aku nggak bakat gambar, aku nggak bisa gambar gitu ya, itu sebenarnya bisa dilatih banget tuh gitu. Dan sekarang itu zaman sekarang itu kan banyak ya, ada software gitu kan, banyak alat-alat bantu gitu untuk menuangkan ide kita sebenarnya. Dengan kalau misalnya kita bisa jago gambar tadi, itu memudahkan memang gitu ya. Tante jago gambar nggak? Nggak. Tapi aku emang suka gambar dulu ya. Waktu kecilnya tuh suka gambar, tapi aku bisa dibilang nih ya, dibandingin teman-teman begitu masuk kuliah gitu ya, aku langsung kayak gitu kayak, wah, orang-orang jago banget ya. Iya, bener. Kayak orang tuh kan banyak yang beneran memang beneran suka atau beneran jago gambar banget gitu ya. Jadi kayak, wah ini jago banget orang-orang ya, kok aku enggak ya gitu ya. Karena aku misalnya aku lebih ke abstrak ya gitu untuk kayak gitu lah. Gambar. Coba gambar. Fatir, kamu mau gambar apa nih? Harus gambar pohon beringin. Pakai Pohon beringin. wah, cepet banget Tante bisa gambar. Waduh, Enggak nih. bentar. Datang ya? Ini ya guys. Bagus ya. Tante, kalau arsitek tuh harus bisa gitu nggak sih? Jago gitu loh. Enggak ya. Sebenarnya enggak ternyata gitu ya. Aku pikir dulu, wah aku matematiknya bisa nih, kayaknya akan mendukung aku untuk kerja jadi arsitek gitu ya. Ternyata enggak juga. Karena sebenarnya lebih ke kalau arsitek itu cuma ngitung ini ya, ngitung ruang gitu kan. Berapa meter persegi gitu kan. Arsitek itu lebih perlu sains. Jadi ketika ada analisa itu ya. ya, ketika ada ruang 3 x 3 tinggi 3, itu kita harus bisa ngebayangin itu kira-kira sebesar apa, bisa masuk apa aja. Iya. Gitu. Terus uang lagi ngitung lagi adalah biaya. Jadi volume dan biaya. Kan? Materialnya apa, meter perseginya apa, kali harganya berapa. Sesuai budget juga ya. Nah, gitu. Jadi sense ke situ ya. Sisanya kan semuanya udah ada ini ya, udah ada bantuan kan, ya kalkulator ya Excel ya kan. Atau kalau misalnya ini engineeringnya itu struktur itu ada lagi kan, orang sipil, teknik sipil. Terus materi jurusan arsitek ada apa aja Tante, kayak bagian-bagiannya gitu? Setahu aku ada namanya studio gitu Tante kalau nggak Iya, salah. banyak ya kalau arsitektur itu banyak karena ya tadi ada studio perancangan, studio perancangannya sendiri itu macam-macam sih, tiap kampus tuh pasti ada beda-beda ya. Cuma biasanya kita di awal itu ada yang namanya perkenalan kan, perkenalan terhadap arsitektur. Jadi kita tahu dasar-dasar arsitekturnya, ada perkenalan apa namanya, seninya gitu ya, maksudnya skill gambarnya juga. Ada histori ya, sejarah arsitektur, ada teori dan kritik gitu ya. Jadi ada perkenalan-perkenalan tentang arsitekturnya, bagian-bagian misalnya ada juga yang misalnya tambahan-tambahan arsitektur kota gitu kan. Jadi banyak sekali. Nah, selama 4 tahun itu ada yang namanya studio.
tadi studio perancangan. Nah, studio perancangannya itu bahkan tiap angkatan juga kadang berubah-berubah Oh, gitu. Kayak pas zaman aku itu studio perancangan itu 8 SKS. Jadi jadi bobot bobotnya ada. besar ya. Oh, sekarang berapa tante? Setahun tante? Nah, itu kadang suka berubah. Jadi kayak misalnya studionya ternyata dibagi-bagi, ada studio penjurusannya lah gitu studionya tuh. Jadi misalnya ke arah lahan gitu ya, ke arah site plan atau kawasan, ada yang studionya ke arah eh, teknik membangunnya gitu. Jadi suka macem-macem. Nah, kalau yang 8 SKS tadi itu kayak komprehensif. Jadi si tugasnya itu punya materi-materi tentang tadi misalnya studi tapaknya, studi konstruksinya, studi strukturnya, kayak gitu-gitu. Dan itu biasanya berjenjang. Jadi ada studio 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi kalau kita nggak lulus di studio 2 harus ngulang studio 2. Oh, jadi nggak boleh lanjut. Nggak bisa lanjut. Makanya itu susahnya di arsitektur itu apa namanya begitu nggak lulus 1 harus ngulang lagi gitu. Capek ya. Capek dan bikin tertekan ya. Jadi kan harus lulus nih gitu kan. Kayak gitu biasanya. Kalau tante sendiri kuliahnya di mana tante? Aku kuliahnya di ITB. S1-nya, S2-nya juga di ITB. Kuliahnya di ITB. Angkatan berapa tante? Angkatan 2003. Oh, oh iya tante. Tadi kan ada sipil juga ya tante. Aku tuh penasaran banget tante. Bedanya arsitek sama sipil tuh apa tante? Itu bedanya jauh banget sebenarnya ya. Benar-benar nggak bisa saling menggantikan ya. Jadi kalau arsitek itu bicara tentang ruang, bicara tentang bentuk, ya, bicara tentang ide, gitu kan, mendesain. Jadi selalu arsitek yang maju duluan, gitu ya, dengan eh, mendengar klien butuhnya apa, kemudian ruangan yang diperlukan apa saja, luasannya berapa, namanya program ruang itu. Oh, Ya, ada namanya program ruang, program kegiatan. Jadi kegiatan di dalam bangunan itu apa saja. Misalnya kalau misalnya rumah, butuh ruang musik, butuh ruang sholat, butuh ruang apa kan beda-beda tiap orang. Atau misalnya di bangunan kantor pemerintah misalnya kan ada apa. Nah, itu semua dibikin dulu nih sama arsitek. Kalau sipil itu yang bikin strukturnya, struktur bangunannya. jadi supaya kokoh gitu. Iya, supaya jadi kalau sipil itu kayak tulangnya lah. Oh iya. Selain itu pengalaman seru waktu kuliah gimana tante? Aduh, kalau kuliah itu benar-benar istilahnya apa ya? Paling seru-serunya dalam hidup kali ya. Malah Kuliah nggak setuju. iya. Karena apa ya? Karena kalau kuliah itu tuh kayak kita udah punya daya yang lebih besar ya kan daripada anak SMA gitu kan. Iya. Kita udah punya akses yang lebih besar gitu kan. Eh, Mungkin udah lebih jelas ya tantanya. ya lebih enggak sih lebih dipercaya mungkin ya sama orang tua gitu. Tapi juga kita masih dalam lingkup kampus ya, dengan Iya. lingkungan kampus belum ketemu dunia nyata. Tapi beda. Jadi Di kuliah tuh harus explore dan nah, betul. Kuliah itu masa-masanya eksplorasi. Jadi kita banyak banget apa keseruan-keseruan di kuliah karena biasanya kita bikin acara, ya kan? Bikin-bikin acara, bikin-bikin kegiatan gitu ya. Masih disupport sama antara orang dewasa beneran gitu ya atau kampus gitu kan atau perusahaan apa gitu kan itu kita jadi punya support tapi kita juga punya tenaga punya waktu gitu kan yang cukup leluasa di samping kuliah gitu kan masih energi masih besar gitu kan jadi dulu pas kuliah itu kita ada beberapa acara kayak misalnya yang bikin-bikin apa workshop lomba foto seminar gitu kan terus main-mainnya juga seru gitu kan seangkatan itu seru jadi kayak kita mainan dulu dress code gitu. mungkin gimana? Dress code. Jadi kita kuliah pakai dress code. Oh, kita juga ada. Iya, ini kan kalau kuliah kan bebas ya. Jadi kita itu dress code apa ya? Dress code warna aja ya warna. Pernah juga dress code bayangin udah kuliah kita dress code pakai baju SMA yuk. Jadi kita kuliah Sama baju sama yang dicoret-coret gimana ya? Wah, seru juga ya. seru kuliah itu seru. Jadi kuliah aja ya. Tante pernah nyesel nggak milih jurusan arsitek? Enggak sih. Aku tuh emang dulu waktu aku bilang sampai SMA cita-citanya belum ada, tapi pas kelas 3 gitu ya, masuk kelas 3 SMA aku udah
kayaknya aku harus masuk arsitektur deh gitu, jadi kayaknya aku mau ke situ deh, kayaknya keren. Wah, Kayak- keren. kayaknya gitu kan, sambil nggak tahu-tahu amat juga. Terus aku sampai apa namanya ya, makanya belajar habis-habisan supaya bisa beneran dapet ya gitu ya. Perkuliahan tetap mau. Jadi aku dulu masuk ke Unpar, masuk ke ITB, masuk, cuma aku milih ke ITB. Apa, dan bahkan aku tuh istilahnya kayak nggak punya backup, nggak punya cadangan ya, nggak punya pilihan kedua gitu. Jadi waktu dulu ada tesnya itu ada pilihan satu dua, pilihan duanya tuh aku bahkan bingung mau ngisi apa, karena aku benar-benar mau masuk arsitektur Oh, gitu. Sampai akhirnya buletin asal aja, udahlah planologi gitu. oh, Padahal bedanya dikit, kalau dari passing grade itu nggak jauh-jauh amat, tapi aku pikir udah emang aku harus masuk situ gitu. pokoknya masuk ya, itu udah bertekad. Betul. Nah, udah di dalam ya nggak nyesel sih, cuma berat aja gitu ya. Setengah mati berat, tapi karena itu udah pilihan sendiri ya, pilihan hati gitu ya. Jadi kayak ya tanggung jawab dong gitu ya, konsekuensi nih gitu, udah Jalani milih, jalani dong gitu. Jadi nggak pernah. Tante, ada nggak sih bagian yang susah di jurusan arsitek? Banyak. Bagian susah tuh gimana, maksudnya susah? Yang Capek? menurut tante paling ribet atau paling ya capek lah gitu tante. Studio paling Iya. susah. Oh, Kalau kuliah bisa dibilang nggak terlalu susah ya, karena dosen-dosennya juga memudahkan ya. Karena mungkin yang penting adalah learning by doing-nya itu kan. Karena ini bicara mengenai skill ya, bicara mengenai bagaimana tadi kan menuangkan ide Iya. gitu ya. Itu kan semua butuh latihan, butuh drill. Jadi memang fokusnya di situ. Ketika kuliah-kuliah itu kan hanya kayak tambahan pengetahuan ya. Nah, itu apa istilahnya, ujiannya pun tidak terlalu sulit gitu ya. Kayak cukup apa ya? Kalau kita dulu kalau ini kan tadi hafalan ya. Kalau Iya. ini enggak, lebih ke logik gitu. Asal kita paham, terus kita atau misalnya opini gitu ya. Jadi ujian-ujiannya tuh sifatnya opini dan sebagainya. Jadi kita istilahnya kalau kuliahnya lumayan tidak terlalu susah, tapi studionya itu nangis-nangis ya. ngapain aja tante kalau Studio itu kasih tugas, bener-bener dikasih tugas aja. tugasnya ngapain? Tugasnya tadi mendesain. Oh, banyak. Banyak, rumit, dan punya deadline kan Iya, iya, iya. gitu. Jadi aku pernah yang beneran 2 hari full tuh nggak tidur. Oh, 2 hari kok itu bisa itu? ya nggak tahu ya. Gimana ya, udah kayak zombie kamu kalau misalnya nanya orang yang nggak tidur itu udah makan belum. Iya, apa sih? Gitu katanya arsitek tuh apa kadang begadang. Kan terus gimana gitu bisa untuk menjaga kesehatan? Nggak sehat. Ada orang yang bisa mengatur waktunya dan mengatur kerjanya sampai nggak begadang tuh ada gitu ya. Topnya mahasiswa itu ada yang bisa mengatur seperti itu. Tapi namanya mahasiswa gitu ya, kadang kegiatannya nggak hanya kuliah gitu. Kadang juga ada berkegiatan organisasi, semuanya pengen dicapai gitu ya. Sehingga manajemen waktunya kesulitan gitu ya. Deadline-nya apa ya? Terpepet gitu sampai ke hari H-nya gitu, sehingga harus dibayar dengan itu. Nah, memang tidak sehat gitu. Memang itu, tapi harus dijalani ya, mau gimana. Kalau udah suka ya tetap lanjut aja ya tante. Makanya banyak angkatan aku banyak yang DU dulu. Banyak yang drop out gitu. Jadi memang sebaiknya nih ketika SMA gitu ya, itu betul lebih baik lagi dari sekarang kan, udah mulai mengenal, mulai tahu profesi itu apa, ini apa segala macam. Jadi sehingga ketika kuliah, memilih kuliah itu beneran udah siap, udah tahu saya mau kemana, saya mau apa gitu ya. Sehingga ngejalanin kuliahnya pun udah lebih tanggung jawab gitu, karena itu memang yang dituju gitu. Karena kan apa yang kita tuju itu pasti butuh usaha kan gitu. Nah, kalau apa kita udah siap berusaha, ya istilahnya lebih mudah gitu, gitu kan. Fisher Squad. Fisher Squad. Subscribe, like, share, comment. Hey, Fisher Squad.